Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Taman Alafi dengan NIM 24 10 10 30 14 dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Kerinci. Hari ini saya akan menganalisis kebocoran data ASN oleh topik aksi dan etika keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Pak Ari Baktiwidi Aji, MH, yang telah memberikan kesempatan agar saya dapat menjelaskan tentang topik ini. Kebocoran data ASN oleh topik aksi etika dan keamanan cyber dalam perlindungan data pribadi. 1. Latar belakang. Perkembangan teknologi mempermudah aktivitas manusia, termasuk di instalasi pemerintah. Namun hal ini juga meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran etika IT. Kasus besar terjadi pada tahun 2004. Kebocoran 4,7 juta data ASN oleh kelompok peretas topik AX. Insiden ini menunjukkan bahwa lemahnya keamanan cyber pemerintah, khususnya di BKN. 2. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek teknis kebocoran data, mengkaji etika profesi teknologi informasi, mengevaluasi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Metode penelitian jenis studi kasus, pendekatan kualitatif, deskriptif, dan data sekunder, BKN, Kominfo, dan media jurnal. Analis ini mengidentifikasi aspek teknis, etika, dan hukum. Analisis penyebab dan dampak evaluasi berdasarkan UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, validitas, integritas, dan sumber. Pembahasan dan analisis teknik penyebab kebocoran data. Lemahnya manajemen akses data, menerapkan zero trust architecture, enkripsi data yang tidak kuat, dan kurang audit keamanan rutin. Pengawasan internal yang lemah. Dampaknya adalah dampak sensitif ASN tersebar, identitas, NIP atau nomor induk kepegawaian, dan riwayat kerja menunjukkan buruknya tata kelola keamanan informasi. Yang kedua, analisis etika profesi IT. Terjadi pelanggaran prinsip pertanggungjawaban, kerahasiaan, akuntabilitas. 2. Bentuk pelanggaran internal. Pengelolaan data sistem, lalai menjalankan data eksternal atau diretas. Tindakan tidak etis. Peretasan artinya masalah bukan hanya di teknologi, tapi juga moral dan profesionalitas. Evaluasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP mewajibkan perlindungan data pribadi, keamanan sistem, dan tanggung jawab pengelola. Namun implementasi masih lemah. Belum ada sistem respons dari insiden yang baik. Kondisi antar lembaga BKN, Kominfo, dan BSSN lemah, belum optimal. Peran data protection officer. UU sudah ada, tetapi belum bekerja efektif. Implementasi. Keamanan cyber harus mencakup teknologi, etika, regulasi, dan perlu standar keamanan. Contoh ISO 27001, peningkatan SDM budaya sadar keamanan digital. Kesimpulan, kebocoran data ASN menunjukkan kelemahan besar dalam teknis sistem keamanan, lemah etika, kurang tanggung jawab profesional hukum, dan implementasi UU PDP yang belum optimal. Solusi yang diperlukan: penggunaan sistem keamanan cyber, peningkatan etika dan profesional IT, implementasi UU secara nyata, dan koordinasi antar administrasi, peningkatan keamanan data. Intinya, keamanan data itu tidak cukup hanya teknologi, tetapi harus didukung dengan etika dan baik dan tata kelola yang baik. Inti singkat, super ringkas, kasus kebocoran data ASN
oleh topik akses terjadi karena lemahnya sistem keamanan rendah dan rendahnya etika pengelolaan dan belum optimalnya penerapan UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga diperlukannya perbaikan yang menyeluruh pada teknologi, SDM, dan regulasi, dan supaya kejadian ini tidak terulang, maka seluruh lembaga yang tersangkut paut harus saling berkoordinasi karena menyangkut data jutaan atau ribuan bahkan jutaan ASN bahkan penduduk Indonesia yang bisa saja menjadi korban atas kelalaian ini. Pemerintah harus sadar data pribadi adalah data yang sangat penting untuk menjaga keamanan serta ketertiban supaya tidak disalahgunakan. Sekarang banyak terjadi kasus di mana data pribadi diperjualbelikan dengan yang mudah. Bahkan dari data pribadi orang rakyat biasa sampai dengan pejabat-pejabat tinggi. Kurangnya kesadaran dalam tubuh regulasi dalam lembaga-lembaga seperti BKN, Kominfo, dan lembaga-lembaga lainnya membuat jutaan data rakyat Indonesia terancam dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan di dalam beberapa riset, banyak data orang Indonesia malah diperjualbelikan di pasar-pasar gelap. Ini menunjukkan bahwa mudahnya data orang Indonesia diambil dan diperjualbelikan secara ilegal tanpa ada izin atau izin yang resmi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan dalam sistem Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saya Panji Tabat Alafi mengucapkan sekian, terima kasih.